لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ibadallah, kaum muslimin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan nikmat, menjumpai kita dengan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang dimana kedua nikmat ini tidak banyak dari kaum muslimin yang benar-benar memanfaatkan nikmat tersebut. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, terkadang kita lalai dengan nikmat tersebut. Terkadang dengan nikmat sehat itu kita meninggalkan salat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, baru kita ingat, baru kita menyesal kenapa waktu sehat saya tidak menunaikan kewajiban. Begitulah manusia. Maka sudah sepantasnya Nabi SAW mengatakan dua nikmat ini banyak manusia tertipu terhadapnya. Maka alhamdulillah Allah mudahkan hati kita untuk menetap di masjid ini. Mungkin kurang lebih 1 jam kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1 jam kita menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami meminta izin untuk buat video karena ilmu itu harus disebarkan. Ilmu itu harus disebarkan kepada kaum muslimin. Alhamdulillah, nikmat media sekarang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan media tersebut. Apakah kita memanfaatkan kepada hal yang diridhai oleh Allah atau kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan kita buat video ini, kita dengan niatan untuk menyebarkan ilmu untuk kaum muslimin agar bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, mereka adalah manusia yang paling beruntung, manusia yang paling gembira. Bagaimana tidak? Allah sudah mengabadikan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mendapatkan gelar radhiyallahu taala anhum.
Sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar radhiyallahu taala anhum. Sahabat Umar, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka mendapatkan titel radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Diabadikan Pak di dalam Al-Qur'an. Itu berarti apa? Menunjukkan kemuliaan mereka, menunjukkan keutamaan mereka. Maka pada malam hari ini kita sedikit ingin membahas petuah nasihat dari mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nasihat itu Pak ibaratkan air untuk tanaman yang gersang. Kita punya tanaman tidak pernah disiram, itu kering dia Pak. Iya tidak Pak? Kering. Apalagi tidak turun hujan. Tapi kalau kita siram dengan air, kita kasih pupuk, tumbuhnya bagus. Begitupun kita Pak. Kita ibaratkan bunga, ibaratkan pepohonan, yang dimana tatkala kita tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak pernah mendengar hadis Nabi SAW, jauh dari majelis ilmu, kita ibaratkan pohon yang akan mati. Tapi dengan majelis ilmu, kita menumbuhkan kembali, menumbuhkan keimanan yang dimana iman itu turun secara drastis. Maka nasihat, petuah dari para sahabat itu sangatlah penting, sangatlah berarti untuk kita semua. Ada beberapa nasihat yang insya Allah kita akan kaji pada malam hari ini. Yang pertama, nasihat dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Faruq, julukan beliau. Beliau bisa membedakan antara yang baik, antara yang hak dan yang batil. Tidak abu-abu beliau. Beliau tatkala memutuskan perkara, ini hak, ini batil. Tidak tercampur baur. Makanya beliau digelari Al-Faruq. Beliau pernah berkata, radhiyallahu taala anhu, tafaqquhu qabla an tusawwadu. Tafaqquhu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian memasuki usia tua. Kita berapa sudah umurnya, Pak? Ada yang 60 tahun? Ada yang 60 tahun? Belum ada? 50 tahun? Ada? 40 tahun? Banyak? Hah? Jangan-jangan ngaku 20 tahun ini. Ala kulli hal, kata beliau, belajarlah sebelum memasuki usia tua. Ini menandakan kepada kita bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu tidak terlepas dari ilmu agama. Kita ulangi, seorang muslim itu tidak terlepas dari ilmu agama. Bayangkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita sampai adab buang air itu diajarkan. Adab masuk kamar mandi itu diajarkan. Kita masuk dengan kaki kiri, kita keluar dengan kaki kanan. Adab buang air, mungkin kita cebok dengan tangan kiri. Kenapa tidak pakai tangan kanan? Disitulah seorang muslim tidak terlepas dari ilmu agama.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama, Pak, wajib. Kita sering ulang-ulang ini. Sering ulang-ulang bahwasanya belajar ilmu agama hukumnya wajib, bukan sunnah. Apalagi mubah, boleh-boleh saja. Saya Ustaz, gampang aja tuh belajarnya. Nantilah kalau umur 50 tahun. Iya, kalau sampai 50 tahun. Kata beliau, belajar sebelum memasuki usia tuamu. Ini bukan berarti beliau melarang kita untuk belajar di usia tua, tidak. Karena usia muda itu ketika dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama itu lebih cepat memahaminya. Tapi kalau sudah belajar di usia tua itu mungkin agak lambat. Tapi tidak ada celaan kepadanya. Bahkan banyak dari kalangan para ulama dia belajar di usia tua. Kita katakan sekali lagi, tidak ada larangan belajar ilmu agama di usia tua. Tidak ada kata terlambat, Pak. Tidak ada kata terlambat. Jangan sampai anak kita masukkan ke TPA. Anak kita sekolahkan Muhammadiyah. Anak kita sekolahkan belajar agama. Tapi kita tidak belajar. Bagaimana nantinya kalau anak kita tanya, Pak, ini apa maksudnya? Takbiratul ihram itu apa ya, Pak? Tunggu deh. Aku bikin kopi dulu. Tunggu dulu nak, aku bikin kopi dulu. Padahal lagi searching di internet. Apa itu takbiratul ihram? Cepat. Padahal lagi lihat di Google. Hal yang seperti ini menjadikan seseorang terhina. Terhina di hadapan keluarganya. Kenapa? Hal yang seperti ini tidak diketahui. Makanya yang wajib itu didahului. Belajar seperti sholat, bagaimana gerakan sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji, zakat yang benar. Itu wajib, Pak. Kayak kata kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah ada satu tidaklah ada satu kewajiban yang dimana satu perkara itu melengkapi kewajiban yang lainnya. Contohnya, kita kalau sholat itu harus paham apa rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya ini wajib kita pelajari. Di dalam sholat ada yang disebut dengan wajib-wajib sholat, ada yang disebut dengan rukun-rukun sholat, ada syarat-syarat sholat. Ini semuanya wajib untuk kita pelajari. Makanya belajar ilmu agama itu didahulukan dibanding belajar yang lainnya. Aib bagi kita, Pak, di usia 70 tahun, di usia senja kita belum bisa membaca Al-Quran. Yang kata beliau, belajar. Bahkan disebutkan para sahabat itu, Pak, belajar ilmu agama dari Nabi SAW di usia senja, di usia tuanya. Kebanyakan mereka itu belajar di usia tua, belajar dari Nabi SAW karena menunggu wahyu. Karena Nabi SAW diutus kepada para sahabat itu sudah berusia mereka. Bahkan ada juga para ulama, diantaranya Az-Zarnuji. Beliau masuk ke majelis itu umur 80 tahun, Pak. Belajar agama itu dia umur 80 tahun. Kira-kira 80 tahun itu gambarannya seperti apa, Pak? Mungkin kadang pendengarannya kurang, penglihatannya kurang, tapi masih semangat untuk belajar. Bahkan diriwayatkan beliau 40 tahun memanfaatkan waktunya untuk belajar. Masya Allah.
berkah hidupnya itu. Berkah hidup beliau. Ya, nasihat yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mewasiatkan kepada kita semua agar belajar sebelum usia tua. Baik, kita masuk ke nasihat yang kedua. Nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. La takunu ujula madai'a budura fa inna min waraikum bala'an mubarriha mukliha wa umuran mutamahilatan ruduha. Beliau mengatakan, janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa, gegabah menyiarkan berita dan menabur benih, karena di belakang kalian akan ada bencana yang sangat parah dan perkara-perkara bagaikan ombak yang menghantam. Ini terkait hoax, Pak. Terkait hoax. Jangan mudah memindahkan satu pesan kepada orang lain, satu berita kepada orang lain, tanpa dipikir terlebih dahulu, tanpa dipahami terlebih dahulu. Kayaknya kita itu, Pak, kalau lihat berita jangan langsung di-share ke keluarga. Pernah terjadi, Pak. Ini masa corona. Masa corona ini. Awal-awal corona itu di kampung saya itu membludak. Membludak, apa? Khawatir orang-orang pada saat itu. Tersebarlah satu video anak kecil bisa ngomong. Anak kecil bisa ngomong, Pak, bayi. Tapi mukanya itu kayak sudah tua. Sambil mengatakan, kalian cepat makan telur jam 12. Makan telur setengah matang jam 12 malam. Itu, Pak, tersebar video itu, pedagang telur di kampung itu telurnya habis. Habis, Pak. Beneran. Ini terjadi. Sampai tengah malam itu kayak pasar. Tengah malam jam 12 malam. Karena tadi bilang anak di video itu tadi sebelum jam 12 malam. Itu sampai nyari stok telur itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, Pak. Ternyata videonya editan. Anak-anak diedit pakai muka orang tua, bekumis. Ngomongnya bisa. Yang untung siapa nih? Pedagang telurnya. Yang untung pedagang telurnya. Ya enggak mau tahu mau kamu yang penting sudah kamu beli. Enggak bisa dikembalikan. Inilah. Ini menyebar berita hoax. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang yang munafik datang kepada kalian membawa satu berita, tugas kita apa, Pak? Fatabayyanu. Tabayyun dulu, cross check dulu, cek dulu valid atau tidak beritanya. Ini bukan cuma orang yang fasik, Pak. Kalau kita kenal orangnya, ini kenal ini dengan pembohongnya ini, jangan langsung disebar. Jangan langsung. Biasanya kita datang ke majelis, tahu enggak kamu si Fulan itu nikah lagi dia, dan ngomong-ngomong lagi sama istrinya.
Ini hal yang seperti ini, kecil seperti ini bisa merusak. Bisa merusak, Pak. Kita tidak perlu mengambil contoh yang banyak. Tapi kita bisa melihat di sekitar kita. Pernah terjadi enggak, Pak? Ada yang menyebarkan info, ternyata infonya tidak valid. Infonya itu hoax. Sehingga menjadi hal yang merusak. Bisa menjadi bisa rumah tangga rusak gara-gara itu. Hubungan antara sesama saudara rusak karena itu. Apalagi sekarang itu ya tinggal chat. Akhi, si fulan tadi ngomongin antum ya. Antum kayak gitu kan? Anda dengar antum gini. Akhirnya yang tadinya fulan sama fulan ini harmonis, bersaudara, akrab dia, sahabatan dia, akhirnya saling menjauh, saling membenci. Karena apa tadi? Karena satu informasi, karena satu berita yang disampaikan kepada salah satunya. Ini Pak. Tadi tugas kita fatabayyan. Apapun itu, apapun itu, baik dalam hal politik, apalagi sekarang ini musim politik, ya enggak Pak? Kita cross check, kita lihat, bener enggak ini Pak ini kelakuannya seperti ini. Tapi kalau tidak mendatangkan manfaat, tidak usah dicari, tidak usah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadhiba. Cukup seseorang dikatakan sebagai pendusta an yuhadditsa bi kulli ma sami, ketika dia berbicara atau menyampaikan sesuatu dari apa yang dia dengar. Dengar sesuatu disampaikan ke orang lain. Dengar sesuatu disampaikan ke orang lain. Dengar sesuatu tanpa dipilih-pilih itu kata-kata. Tidak dipilih-pilih lagi kata-katanya. Langsung sebar, langsung share. Nah, ini bisa dicap sebagai pendusta. Bisa kita sebarkan, Pak. Tapi dengan bijak. Nah, kita ambil kata-kata yang bagus. Tidak mengadu domba, tidak memfitnah, tidak memojokkan seseorang, tidak mengkambing hitamkan seseorang. Makanya kita harus tabayyun terlebih dahulu. Dan tidak semua apa yang kita dengar, tidak semua apa yang kita lihat itu kita sampaikan kepada orang lain. Tidak semua, Pak. Kita bisa menyimpannya rapat-rapat. Kita bisa membungkusnya, tidak usah orang lain tahu. Hatta anak istri kita. Terkadang biasanya istri sih, biasanya istri. Dalam rumah tangga cekcok sedikit disampaikan ke orang tuanya. Pak, Bu, suamiku itu kayak gini nah. Akhirnya orang tua sibuk ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Akhirnya cerai. Karena ini tadi terlalu cepu kata orang. Apa yang didengar sampaikan. Apa yang dia lihat sampaikan. Maka orang yang seperti ini termasuk bisa dikatakan sebagai pendusta. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, bihasbil mar'i minal kadhib an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukup orang itu dikatakan sebagai pendusta kalau orang itu menyampaikan apa yang setiap dia dengarkan. Tadi yang pertama apa, Pak? Belajar sebelum usia tua. Yang kedua, tidak boleh menyebarkan hoax. Jangan gampang mudah tergesa-gesa menyampaikan berita. Tabayun dulu.
Yang ketiga, nasihat dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awam, kata beliau, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atan min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amalannya, maka hendaklah dia lakukan. Siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amalannya, maka hendaklah dia lakukan. Karena amalan yang tersembunyi itu, Pak, dijamin keikhlasannya. Kecuali disebut-sebut. Contohnya, malam jam 12 malam atau jam 2 malam ada apa? Dia sholat tahajud. Alhamdulillah, nggak ada orang yang lihat. Bahkan istrinya, bahkan anaknya nggak melihat. Dia sholat malam. Tapi pagi-paginya diceritain. Akhi, kok kamu nggak sholat subuh di masjid? Afwan akhi, anak tadi malam itu dari jam 1 sampai setengah 4 tahajud. Anak tidur sebentar, ketiduran. Jadi tidak sholat subuh di masjid. Saking lamanya anak itu tahajudnya. Ceritain kayak gitu. Ini sama aja, sum'ah. Memperdengarkan amalannya. Jadi amalan yang paling bagus itu, Pak, yang tersembunyi. Sampai-sampai disebutkan kalau ada orang yang sedekah, diusahakan tangan kirinya tidak tahu bahwa tangan kanannya itu sedekah. Segini, Pak, semuanya. Taruh belakang, tangan kanan di depan. Tidak seperti itu. Usahakan apa? Tidak ada yang tahu kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kalau sedekah pas Jumatan, usahakan datang duluan, Pak, ke masjid. Ya, mungkin ambil celengannya masuk. Tidak ada orang masuk. Tapi ada CCTV, Pak. Apa sebisa mungkin kita menutup amalan kita. Karena insya Allah amalan yang tersembunyi itu adalah amalan yang terbaik dari kita. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbul abdat taqi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa. Al-Ghani, hamba yang kaya. Al-Khawfi, hamba yang mampu menyembunyikan amalannya. Tadi pertama bertakwa, kaya, kemudian mampu menyembunyikan amalannya. Kenapa kaya, Pak, dicintai? Karena kalau orang kaya bertakwa, dia akan banyak sedekah. Dia akan memanfaatkan hartanya. Tapi kalau kaya sombong, nah ini tidak dicintai nih. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa kamu kaya. Kita, Pak, nggak apa-apa kaya. Nggak apa-apa kita kaya, nggak apa-apa kita cari uang banyak-banyak. Tapi syaratnya apa? Limanittaqo. Syaratnya satu, bagi orang yang bertakwa. Karena pada hari akhirat kelak, Pak, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta kita, pangkat kita, anak kita, istri kita tidak bermanfaat untuk kita. Kecuali harta kita itu benar-benar kita sedekahkan untuk diri kita sendiri. Karena sedekah yang kita keluarkan, uang, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri, agar bermanfaat di akhirat kelak.
Ya, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau ada manusia, anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah yang kita keluarkan. Ya, sedekah itu untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus shadaqat fani'immahi." Kalau kamu bersedekah dan memperlihatkan sedekah itu, maka itu nikmat. Tidak apa-apa, Pak, kita perlihatkan sedekah kita. Tidak apa-apa. Selama memang hati kita itu terjaga dari riya. Selama memang hati kita itu tidak riya. Tidak apa-apa kita perlihatkan. Mungkin bukan berarti kalau ada celengan Jumatan nanti aja kok. Padahal ada uangnya di kantongnya. Tidak apa-apa kita perlihatkan. Tidak apa-apa. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik untukmu. Kayaknya sedekah itu, Pak, bisa kita japri atau kita datang ke rumahnya. Tidak perlu nunggu donasi. Lihat donasi pembangunan masjid, baru kita sedekah. Tapi kalau tidak ada donasi, mana ini donasi? Kok tidak disebarkan? Mau sedekah aku? Kan begitu, Pak. Sedekah itu kita datang ke rumah itu, kita datang ke fakir miskin itu, kita tanya, kamu butuh apa? Itu yang paling baik itu. Sedekah itu kita datang ke masjid, kita datang ke takmir masjid, pengurus masjid, lihat, apa yang kurang dari masjid ini? Saya mau sumbang. Tidak perlu menunggu pamflet, tidak perlu melihat mading, ini ada donasi, tidak perlu. Jadi sedekah itu yang paling baik adalah yang disembunyikan. Begitupun amal soleh yang lainnya, kecuali memang amal soleh yang benar-benar tidak bisa disembunyikan, Pak. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat wajib. Kata Ustadz tadi, ibadah itu harus disembunyikan. Sholat di kamar aja aku sendiri. Enggak, Pak. Enggak kayak gitu maksud kita. Laki-laki itu wajib di masjid. Yang apa? Yang di rumah itu siapa? Perempuan. Perempuan. Yang di rumah itu perempuan. Kayaknya kalau ada laki-laki sholat di rumah ya, bisa ditanyakan ya. Tapi kalau karena sakit, karena apa, sholat di rumah, ini enggak ada masalah. Karena uzur. Tapi laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau hal yang seperti ini kita harus perlihatkan kepada orang. Memang terlihat karena di masjid kaum muslimin melihatnya. Tidak bisa kita menyembunyikannya. Tapi kalau sholat tahajud, sholat sunnah, makanya sholat sunnah yang paling baik itu, Pak, di rumah. Sholat sunnah yang paling baik itu di rumah. Contohnya sudah azan, kita sholat sunnah di rumah. Baru setelah sholat sunnah ke masjid, mungkin kita mau sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Tapi sholat yang paling sholat sunnah yang paling bagus adalah di rumah. Tapi kalau sholat wajib di masjid. Ini amalan soleh seperti ini. Kalau bisa kita memiliki amal soleh yang tersembunyi. La ya'rifu ahadun illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang kita sedekahkan, berapapun dari harta yang kita keluarkan, kalau itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidaklah ada sesuatu yang kalian infakkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Itu janji Allah, Pak. Tapi jangan berharap Allah menggantinya di
di dunia. Berharaplah Allah menggantikannya di akhirat. Kita sekarang mendapati kaum muslimin sedekah itu biar 7 kali lipat. Sedekah 700.000 berkembang 7 kali lipat. Sedekah 100.000 berkembang 10 kali lipat. Ini investasi. Investasi dunia. Kalau investasi akhirat itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita petik hasilnya di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu menghapus dosa seperti air memadamkan api. Nah, kita berharap kita sedekah 2.000 berharap agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling top. Yang paling bagus. Bukan kita sedekah rumah biar diganti rumah mewah. Sedekah motor biar dapat mobil. Nah, ini keliru ini. Pengennya diganti di dunia saja. Maka ini adalah hal yang keliru. Baik, kita masuk kepada nasihat yang berapa? Yang ketiga ya? Yang keempat. Nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ijlis bina nu'minu sa'atan." Duduklah bersama kami untuk meningkatkan keimanan sejam saja. Di sini Pak poinnya, kita itu perlu duduk di majelis ilmu. Agar apa? Menumbuhkan keimanan kita. Memperbanyak wawasan kita. Karena kalau kita duduk bersama orang-orang yang saleh, kita ikut saleh. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang nggak jelas, kita ikut nggak jelas. Benar ini Pak kaidahnya. Benar ini. Kira-kira Pak, kalau kita temenan sama tukang jagal sapi, minimal kita kena apanya Pak? Dapat ekornya. Minimal kita kena baunya. Iya nggak Pak? Kita kalau temenan sama tukang jagal sapi, tiap hari dia nyembelih sapi, dia kulitin sapi. Kita di situ duduk, biar kita pakai parfum 1 botol, kalau duduk seharian di situ, kita bawa apa? Bau sapi. Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita. Ada teman, kalau ada orang yang berteman dengan penjual parfum, minimal dia dapat wanginya Pak. Ya enggak? Iya. Kalau enggak dia dapat 1 botol. Ini antum akhir. Kalau enggak dapat colekannya aja. Colek. Minta 1 colek. Dapat wanginya. Alhamdulillah. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan terpercik kena apinya kita. Begitulah hidup kita. Kita harus sering-sering, dan cara agar kita menambah keimanan kita, mujalasatu ahlil ilm. Duduk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang datang ke masjid. Ini teman kita yang bagus. Akhukum man yudzakirukumul akhirah. Saudara kita yang paling hakiki, teman kita yang paling bagus adalah teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Ini Pak, teman the best. Ini sahabat sejati namanya. Yang ngajak kita ke kajian, yang ngajak kita sholat, ngajak kita untuk beribadah, ini teman sejati. Kalau kita dapati teman seperti ini, imsik yadah. Pegang tangannya. Jangan tinggalkan dia. Maksudnya apa? Jangan juga ikut ke rumahnya. Maksudnya
berteman, kontak-kontakan sama beliau, sharing. Nah, sharing, apa ini maksudnya akhi? Seperti itu. Agar kita bisa menumbuhkan kembali keimanan kita. Cari teman yang ngajak kita ke kajian. Bukan cari teman yang ngajak kita ke diskotik. Bukan teman yang ngajak kita mabar. Mabar dulu. Mabar main bareng. Sekarang berteman ini di seluruh dunia. Online. Nggak tahu temannya siapa, mukanya seperti apa. Yang penting mabar. Yang penting bisa main bareng. Allah musta'an. Tapi kita beralih kepada nasihat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Man su'ila amma la yadri, faqala la adri, faqad ahraza nisfal ilm." Siapa yang ditanya tentang satu perkara, baik itu dalam urusan dunia atau terlebih lagi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, kemudian dia mengatakan aku nggak tahu, maka dia telah mendapatkan separuh dari ilmu agama. Separuh dari ilmu. Makanya Pak, kita kalau benar-benar nggak tahu hukumnya, jangan asal mungkin akhi, mubah kayaknya itu. Ditanya sama temennya, akhi, potong kuku bagi yang berkurban itu, kalau kita potong kuku kita berdosa enggak ya? Sapi kita batal enggak ya? Batal enggak kurban kita? Enggak sah enggak? Enggak sah itu akhi. Kenapa antum potong kuku? Padahal dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak pernah baca ilmunya. Apa Pak? Kalau ada orang yang berkurban, sahibul kurban, potong kuku di awal bulan Dzulhijjah, dan dia potong rambutnya klimaks lagi, bagus. Datang ke barbershop, potong kukunya. Sedangkan dia sahibul kurban. Ini gimana ini? Batal atau tidak? Sah atau tidak kurbannya? Hah? Sah atau tidak? Ada khilaf ya? Khilaf. Berbeda pendapat ini. Sah Pak. Sah kurbannya. Tidak berpengaruh kepada kurbannya. Nggak berpengaruh. Kecuali kurbannya itu patah kakinya, ini baru berpengaruh. Tapi kalau dia cuma potong kuku, potong rambut, itu beda lagi hukumnya. Dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa Pak. Dia dapat dosa karena dia melanggar. Adapun kurbannya itu tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Gimana hukumnya potong berkurban dengan kambing yang tanduknya cuma satu? Nah Pak, tanduknya satu, sini satu, satunya kecil segini, pernah jatuh. Sah enggak hewan kurbannya? Enggak sah. Enggak sah. Karena dia masuk kepada cacat. Hewannya cacat. Gimana kalau ada hewan kurban yang bisulan? Gimana? Nah, sah, so cacat. Dari sini, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil. Kalau kita ditanya sesuatu, kemudian benar-benar kita tidak ketahui, jawabannya cuma satu Pak. Afwan akhi, ana ndak tahu. Antum tanya sama ustadz itu nah. Itu ustadz nah. Antum tanya itu ngapain tanya lah. Itu. Jawabannya la adri. Dan
Kalau ustadznya juga bilang, ana ndak tahu, akhi, ana juga ndak tahu. Jangan antum celah, ustadznya ini belajar kah dia? Anak kira ustadznya hatam. Anak kira ustadznya paham. Ustadz itu bisa salah, bukan ahli fatwa. Ustadz itu bukan ahli fatwa, Pak. Bukan orang yang mengeluarkan fatwa. Yang mengeluarkan fatwa itu alim ulama, seperti Syekh Saleh Fauzan, Syekh Utsaimin. Ini sudah derajat makamnya tinggi, bisa berfatwa. Adapun ustadznya hanya menukil fatwa dari para ulama. Gitu, Pak. Sehingga kalau ada ustadz ditanya dan bilang saya tidak tahu, sudah jangan diterusin. Ustadz ini apain aja sih di sekolah? Kuliah bolos-bolos pasti ustadz ini. Gak kayak gitu, Pak. Ada ilmu yang kita tidak ketahui, dan antum pun ada ilmu yang antum tidak ketahui. Begitu kaedahnya. Ya, kata sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, kita mendapatkan separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu itu kalimat itu, Pak. La adri, saya nggak tahu. Itu aja. Nah, itu separuh dari ilmu. Separuhnya apa? Separuhnya yang lain. Bahkan Imam Malik, kalau nggak salah Imam Malik, Imam Ahmad, ketika ditanya beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan, itu paling jawab cuma 2, jawab cuma 3, 4. Padahal pertanyaannya banyak, Pak. Kalau ditanya, kok Syekh cuma jawab sedikit aja dari banyaknya pertanyaan? Apa beliau jawab? Mereka ingin punggung kita sebagai benteng agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Karena kalau ustadznya fatwanya salah, ngasih tahu salah, itu ustadznya yang lebih dahulu terjerumus kepada neraka, Pak. Nah, makanya tidak main-main itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian mengatakan, jangan lisan kalian mengucapkan hal yang dusta sehingga kalian mengatakan ini halal, ini haram. Kadang kita mengatakan seperti itu. Oh, itu enggak apa-apa, akhi. Itu haram, akhi. Ini kebohongan. Ya, enggak boleh kita, Pak, menentukan sesuatu itu kecuali di atas burhan, di atas ilmu agama. Nabi SAW juga bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu. Salah satu tanda hari kiamat kelak, ilmu itu diangkat. Dan Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan keseluruhan langsung, Pak. Enggak. Langsung diangkat semuanya bodoh. Enggak. Tapi apa? Yantazi'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Dan Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Konsekuensinya apa? Idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Kalau enggak ada lagi alim ulama, orang-orang mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Dan mereka tatkala ditanya, sudah diangkat jadi pemimpin ini orang-orang yang bodoh, ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan mereka. Ini, Pak, kayak diusahakan. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan malu. Jangan takut dibilang bodoh. Kalau benar-benar kita tidak tahu ilmunya, katakan, nggak tahu, akhi. Sudah, selesai. Selesai perkara kamu. Selesai perkara. Tapi kalau antum teruskan, tunggu, akhi. Ana lihat dulu di Google. Kalau kayak gitu, ana juga bisa lihat di Google. Ini faedah atau keutamaan yang bisa kita dapat dari nasihat beliau. Kalau sekiranya kita tidak tahu ilmunya, maka ya kita katakan la adri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Sebenarnya masih banyak nasihat-nasihat yang belum kita bacakan karena terbatasnya waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.